Kebenarannya, Sebastian mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Sesekali tangan itu turun dan mengusap perut buncit Nana. Dalam setiap sentuhannya, Nana merasakan bagaimana sayangnya Sebastian kepada calon bayi mereka. Dia juga menghujani puncak kepala Nana dengan kecupan sebagai permintaan maaf karena telah menyembunyikan semuanya. "Maafkan aku sayang," ucap Sebastian yang kesekian kalinya. Sejak tadi Nana tidak berbicara sama sekali. Dia hanya berbaring di samping suaminya. Bagaimana salah satu kakinya menindih pada Sebastian dengan menjadikan dada bidang suaminya sebagai pengganti bantal. Tangan Nana membuat pola acak sambil memainkan kancing. Nana bukanlah tipe orang yang berlarut-larut dalam suatu hal, tapi ini adalah hal berbeda. Ini menyangkut masa depannya, masa depan keluarganya. "Sayang," ucap Sebastian lagi mencoba membawa Nana pada kesadaran. Sebastian sadar bagaimana istrinya itu memendam amarah. "Kau boleh memukulku, jangan diamkan aku seperti ini." "Aku lebih suka memelukmu," ucap Nana tidak munafik. Inilah yang Sebastian suka dari istrinya, bagaimana sosok ini tidak pernah menyembunyikan perasaannya dan berkata apa adanya. "Maafkan aku sayang, aku sangat menyayangi kalian. Aku menantikan anak perempuan kita, sangat." "Jika kau menyayanginya," ucap Nana tersendat karena tenggorokannya tercekat. Dia menahan tangisnya mati-matian. Nana mengadah demi menatap manik sang suami yang begitu indah. "Jika kau menyayanginya, maka kau harus bertahan. Maaf kau tega meninggalkanku bersamanya." "Sayang, maafkan aku pikir apa yang aku lakukan adalah hal benar, menyembunyikan ini darimu dan bekerja dengan sangat keras untuk masa depan kalian." Tangan Nana terulur mengusap pipi suaminya. Dia sedih dan marah pada dirinya sendiri yang tidak mengetahui keadaan Sebastian. "Maaf, aku tidak tahu." "Hei, ini bukan salahmu sayang, jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga," ucap Sebastian mengecup kelopak mata istrinya. "Aku mencintaimu, sangat. Maka jangan pikirkan warisan dari ayahmu. Uang yang kau berikan lebih dari cukup, Mas," ucap Nana yang mulai mengomel. Dia menarik napasnya dalam. "Meskipun tidak mendapatkan warisan, kau masih kaya. Mas, kau tidak ingat membelikan ayahku sawah yang begitu banyak?" Sebastian terkekeh. "Menjadi juragan sawah?" "Mas, percayalah, aku tidak akan menikmati harta itu bersama anak kita jika kau tidak ada di sana." Sekali lagi Sebastian mengeratkan pelukannya dan menghujani puncak kepala istrinya dengan ciuman. "Iya sayang, aku tahu, maafkan aku. Yang terpenting adalah kesembuhanmu. Jikapun kita tidak punya lagi banyak uang, pulang saja ke Indonesia. Ayo kita buka warung seblak atau menjadi juragan sawah. Otakku ini otak bisnis, jangan menyepelekan aku." Sebastian dibuat tertawa oleh omelan Nana, ditambah dengan ekspresinya yang gemas, ingin menelan Sebastian bulat-bulat. Kenyataannya, Sebastian masih memiliki perusahaan kapal pesiar miliknya, jadi dia tidak akan menjadi semiskin itu. Mereka masih bisa liburan setiap bulan ke negara lain. Perusahaannya sudah membesar melebihi milik Arnold. Hanya saja, itulah yang dinamakan keserakahan. "Jangan bekerja sebelum kau sembuh, Mas. Jika keluar pun aku akan ikut, kau tahu, Mas. Aku pernah salah sangka pada Jenny. Aku pikir dia selingkuhanmu." Sebastian tertawa. "Selingkuhan? Astaga, bagaimana bisa? Kau selalu menyebut namanya dalam setiap percakapan kita. Itu menyebalkan." "Tidak sayang," ucapnya lembut sambil mengusap kepala istrinya. "Lagi pula milikku hanya terbangun jika kau yang menyentilnya." "Apa artinya?" Belum sempat Sebastian menjawab, suara gemuruh dari perutnya berbunyi. Nana mengerutkan keningnya. Dia tahu beberapa saat yang lalu suaminya ini makan dengan lahap. "Mas lapar?" "Sayang, tolong minta Epe atau Hans membelikan aku cemilan." "Mas ingin apa?" tanya Nana sambil mendudukkan dirinya. Tatapannya masih terpaku pada sang suami yang berbaring. "Katanya wafel di kantin rumah sakit enak." "Baiklah, kenapa kau yang pergi sayang?" tanya Sebastian menahan istrinya yang akan beranjak pergi membuatnya ikut mendudukkan diri. "Suruh yang lain saja. Aku masih kesal padamu, Mas. Aku ingin keluar sambil mengambil udara. Tapi aku di sini sendirian. Tidak akan ada yang mau menculik pria sepertimu, Mas. Sudah, aku akan turun sebentar." "Nyonya, Anda mau kemana?" tanya Epe yang berjalan mendekat dari ujung koridor. "Anda membutuhkan sesuatu?" "Kau melihat Jenny?" tanya Nana mengedarkan pandangannya. Sadar akan hutang maaf pada Jenny, Nana ingin menebus kesalahannya. "Nona Jenny sudah pulang. Dia memberikan ini pada Anda jika Anda membutuhkannya," ucap Epe memberikan kartu nama. Nana mengangguk, ini memang sudah malam, bahkan larut. Sudah saatnya Jenny istirahat. Membuat Nana menyimpan kartu namanya di saku. Dia akan menghubunginya besok. "Aku akan ke kantin rumah sakit. Anda memerlukan sesuatu, biar saya yang keluar." "Tidak Epe, aku butuh udara segar," ucap Nana melangkah menaiki lift khusus untuk pasien PPIV di sini.
Bahkan perawat dan dokternya khusus untuk menjaga di lantai ini. Sebelum pintu lift tertutup, Epe menahannya dan ikut masuk. Kau juga lapar, Epe? Saya tidak bisa meninggalkan Anda sendirian, Nyonya. Nana hendak tersenyum, dia menekan lantai yang akan ditujunya. Kantin umum rumah sakit berada di lantai dasar. Dan saat Nana berjalan melewati lobi, dia melihat sosok Arnold bersama dengan sekretarisnya sedang bicara dengan resepsionis. Sepertinya menanyakan keberadaan putranya. Dad, ucap Nana mendekat. Pria tua itu membalikkan badannya, meninggalkan perawat yang sedang bicara dengannya dan memilih mendekati menantunya. Nana, bagaimana keadaan Sebastian? Sudah lebih baik. Bisakah kita bicara sebentar? Tentu. Hanya berdua, Dad. Ucap Nana masih menahan rasa kesalnya karena ulah mertuanya, suaminya menjadi kerja keras begitu. Tentu hanya berdua. Kalimat itu membuat Arnold memberi tatapan pada Epe dan sekretarisnya untuk memberikan mereka ruang. Duduklah, aku tidak ingin cucuku merasa tidak nyaman di sana. Nana tersenyum dan duduk di bangku tunggu. Bahkan lobi kini sepi karena jam sudah melewati tengah malam. Bagaimana kandunganmu? Dia tidak terkejut dengan keadaan ayahnya. Dedi tahu apa yang terjadi dengan Sebastian. Aku hanya mendengar dia sedang sakit. Parah bukan? Nana mengangguk. Dia memeluk perutnya lalu berkata, kami melakukan USG beberapa hari yang lalu. Jenis kelaminnya perempuan. Berbeda dari dugaan Nana, Arnold merentangkan tangannya ke udara sambil mengatakan, puji Tuhan, aku akan punya cucu perempuan. Bahkan Nana terkejut di botnya. Bagaimana tidak? Itu adalah ekspresi paling membahagiakan yang Nana lihat. Mata Arnold berkaca-kaca menahan tangisan, apalagi saat tangannya menyentuh perut Nana. Aku sangat bersyukur, cucu perempuanku. Tidakkah Deji kecewa? Tanya Nana bingung. Kecewa karena apa? Karena dia perempuan. Astaga nak, kau tidak boleh menyepelekan pemberian ini adalah rahmat Tuhan. Bukankah Dedi ingin cucu laki-laki? Cucu laki-laki atau perempuan tidak penting asalkan dia sehat, ucapnya menyeka air mata. Untuk memberikan warisan? Apa? Tanya Arnold bingung. Sebastian bilang Dedi akan memberikan warisannya jika cucumu laki-laki dan dia adalah perempuan. Bukankah seharusnya Dedi kecewa? Arnold mengerutkan keningnya sambil tertawa hambar. Nana, apa kau tidak berencana membuat anak lagi? Kau masih bisa melakukannya bukan? Tidak harus anak pertama asalkan itu laki-laki. Bukankah seharusnya Sebastian bahagia karena Dedi menyuruhnya terus memproduksi anak sampai mendapatkan anak laki-laki? Hahaha, dia pasti bahagia bukan mendengar anaknya perempuan? Dia bisa terus mencoba sampai cucu pertama Dedi ini mendapatkan saudara laki-laki. Penjelasan Arnold membuat Nana memejamkan mata dan mengusap keningnya sendiri. Andai saja memukul kepala orang bukan dosa. Andai saja.